Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nisa, NIM 1813300000272 dari kelas 6 PGSD A2. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Pendidikan Inklusi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jadi, judul dari artikel yang saya buat ini yaitu penerapan metode multisensori terhadap kemampuan membaca dan menulis peserta didik disleksia di sekolah dasar. Jadi, metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 2 SDN 1 Pekalongan Jepara yang bernama Muhammad Abdul Qadir Assegaf. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu kuesioner, observasi, dan tes. Jadi tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode multisensori dalam peningkatan kemampuan membaca dan menulis pada anak disleksia di sekolah dasar. Jadi, hal yang menjadi latar belakang pembuatan artikel ini yaitu di SDN 1 Pekalongan Jepara ditemukan permasalahan bahwa terdapat peserta didik kelas 2 yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar dan belum bisa membaca dan menulis. Peserta didik tersebut juga mengalami kesulitan dalam membedakan huruf B, D, P, dan huruf N, M. Dalam pembelajaran, guru tidak tahu bahwa peserta didiknya mengalami kesulitan belajar atau disleksia. Guru juga menggunakan metode konvensional dan menyamaratakan semua peserta didik tanpa ada perhatian khusus. Hal inilah yang membuat peserta didik yang mengalami disleksia mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan seringkali ketinggalan pelajaran dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru dan observasi secara langsung terhadap peserta didik kelas 2 SDN 1 Pekalongan Jepara, perkembangan belajar peserta didik yang mengalami disleksia ini bisa disebut disleksia karena kesulitan belajar pada bidang bahasa, khususnya menulis dan membaca. Peserta didik ini memiliki kesulitan belajar menulis dan membaca, bahkan untuk mengingat dan membedakan bunyi huruf B, D, P, dan huruf N, M. Bahkan mengingat suku kata yang sudah dibacanya sangat sulit, begitupun ketika harus menuliskannya. Pemberian perlakuan dilakukan menggunakan metode multisensori dengan cara merangkai huruf menjadi suku kata dan kata. Kemudian diberikan perangsangan visual dengan cara menuliskan kata-kata di papan tulis. Penulisan kata-kata di papan tulis itu tidak hanya dapat menggunakan spidol berwarna hitam atau kapur berwarna putih saja, namun bisa menggunakan berbagai warna yang menarik agar siswa ini lebih tertarik untuk belajar. Dan perangsangan auditoris dengan cara siswa mengucapkan bunyi kata tersebut dengan menirukan kata yang kita ucapkan. Misalnya, kita mengucapkan kata buku. Jadi, peserta didik tersebut harus mengikuti apa yang kita ucapkan. Kemudian, perangsangan taktil dilakukan dengan cara menggunakan huruf-huruf alfabet timbul yang terbuat dari lilin mainan berwarna-warni dan pasir mainan agar siswa dapat meraba huruf tersebut guna merangsang taktilnya. Kemudian, setelah diterapkannya metode multisensori, peserta didik kelas 2 SDN 1 Pekalongan Jepara yang mengalami kesulitan dalam membedakan huruf B, D, P, dan huruf N, M sekarang mampu membedakan huruf B, D, P, dan huruf N, M serta dapat menuliskan huruf B, D, P, dan huruf N, M, membaca beberapa kata-kata yang sederhana, menuliskan beberapa kata yang sederhana, dan dapat menuliskan namanya sendiri. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu setelah dilakukan beberapa pertemuan peserta didik disleksia di kelas 2 SDN 1 Pekalongan Jepara yang mengalami kesulitan belajar atau disleksia mengalami peningkatan dalam mengingat, membaca, dan menulis huruf B, D, P, dan huruf N, M
dan kata-kata yang sederhana. Jadi, metode multisensori dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak disleksia. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi dari artikel saya ini dapat menambah wawasan oleh pembaca. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.